Ini saya bawain nutrisinya, Mang. Sirup ini, Mang. Sirup Orson. Orson. Oke. Tadi udah dicek. Kadar nutrisi yang ada di cairan ini kurang dari 800 ppm, part per million ya. Sementara ini kan satu sistem nih, satu sirkulasi. Yang paling ujung sana kan masih kecil-kecil. Yang sini udah agak gede. Yang kecil dan yang gede itu kebutuhan nutrisinya berbeda. Ya. Yang kecil itu sekitar 800, yang udah gede sekitar 1200. Tuh, cuma karena kita pakai satu aliran, jadi ya kita ambil tengah-tengahnya aja. Kita kasih di 1000 ppm. Kita tambah lagi. Kita tambah nutrisinya. Ini kita dapat angka 103 kali 10 ppm. Ya. Berarti 1030. 1030. Itu kayaknya cukup untuk lautan ini, untuk sistem ini. Karena kita ngambil tengah. Tengah-tengah. Nah, kebutuhan nutrisi ini adalah elemen keempat dari 5 elemen yang kita bahas sebelumnya. Ya. Setelah air, udara, cahaya, berikutnya ada nutrisi. Ya. Kenapa harus pakai nutrisi? Karena kebutuhan nutrisi itu digunakan tumbuhan untuk bisa tumbuh, membesar, berbunga, berbuah, bereproduksi. Jadi dari ilmu yang Kang Gi ajarin kemarin, tentang 5 elemen, Ya. kalau kita start dari microgreen, bisa nggak sih kita pindah mediakan ke hidroponik? Bisa. Tetapi kurang bagus. Ya, kenapa? Ini saya ada contoh tumbuhan yang khusus untuk hidroponik. Seperti yang kita ketahui, toge dan microgreen itu 3 hari pertama kita harus simpankan di tempat gelap. Karena prosesnya itu, tumbuhan itu akan dipaksa untuk etiolasi namanya. Jadi dia memanjang. Ya. Nah di sini nanti itu kalau diteruskan, contohnya akan seperti tumbuhan yang ini. Jadi panjang-panjang. Sebutannya apa? Kutilang. Kutilang. Ya, kurus, tinggi, langsing. Ini seperti ini, jadi tinggi-tinggi. Ini kan harusnya kan kayak gini ya. Ya. Modelnya kayak gini. Ya, mekar. Ada mekar di bawah. Di bawah. Ya. Kalau kailan memang bukan kutilang, memang udah Memang seperti nasibnya ini. saja Iya. seperti itu. Nah, oleh karena itu perlakuan penanaman untuk hidroponik itu sedikit berbeda. Dia harus ditemukan langsung dengan cahaya matahari. Cahaya matahari. Meskipun medianya sama. Meskipun Karena kan ini penyemaian pun Ini sama di rockwool kan. Rockwool juga, jadi langsung. Ini yang sudah 14 hari. Ya, berarti yang berbeda tuh bukan dari benihnya ya. Bukan yang berbeda dari benihnya. lebih ke treatment proses germinasinya. Gimana caranya supaya kita dapat seperti ini? Karena ini udah siap panen, Ya. kita akan tanam beberapa untuk menggilir semuanya, Ya. menggeser semuanya. Mang, ini medianya, Rockwool. rockwool sama tray, ini airnya. Oke, air di situ aja dulu. Ya. Jadi nanam untuk hidroponik sebenarnya nggak jauh berbeda sama microgreen. Ya. Cuma kalau microgreen kita sebar di atasnya. Langsung sebar. Kalau ini karena kita butuhnya memang nantinya harus satu-satu, jadi kita masukin satu-satu. Oke. Step pertama kita potong-potong dulu ini, tapi nggak sampai ke bawah. Ya. Kira-kira ukurannya 2 cm kali 2 cm. Kita kira-kira aja ya. Ya. Ini 2 cm ke 2 cm sampai ke bawah, tapi nggak sampai Habis. habis. Kenapa jangan sampai habis, Mang? Biar nggak copot aja. Jadi kalau copot nanti berantakan gitu. Terus rockwool ini juga bisa diganti dengan busa buat kursi. Sama aja. Untuk yang nggak ada rockwool ganti sama busa buat kursi juga nggak masalah. Oke. Terus tebelnya memang harus segini? Oh enggak juga. Kebetulan aja ini yang ada segini. Bisa setengahnya ya? Bisa setengahnya juga bisa. Nah yang kedua ini dilubangi. Oke. Pakai lidi atau pakai apa aja dilubangi udah. Dilubangi fungsinya untuk menyimpan benih. Menyimpan benihnya. Sekarang masukin ini satu-satu ke sini. PR juga. Bisa lumayan. dibantu. Satu-satu banget. Mau nanya dong, Bang. Hah? Sebenarnya untuk tanaman apa aja sih yang bisa ditumbuhkan di hidroponik? Untuk di hidroponik itu banyak yang bisa ditumbuhkan, cangkung, yang ada di sini selada, romaine lettuce, kailan gitu. Banyak. Banyaknya sayuran berarti ya? Enggak, setelah sayuran misalnya kita buah-buahan juga bisa, kayak tomat, lalu ada beberapa bunga-bungaan juga bisa. Susah ya? Susah. Karena ada triknya. Boleh sekarang saya beritahu triknya ya? Nggak mau, biar nggak buburit. Triknya
lidinya pakai air, ambil aja satu. Set, Wah, bener ada magnetnya. masukin. Oke, lanjut. Ya. Tapi kalau misalnya kayak tanaman-tanaman keras gitu, bisa nggak sih di hidroponikin, Mang? Misalnya kopi dah. Kopi, Kopi kan pohon keras kan? iya, kopi itu bisa sebenarnya. Cuma tekniknya yang akan berbeda, sudah nggak pakai paralon seperti ini. Iya. Mereka sudah pakai agregat atau namanya media untuk tumbuh. Nah, misalnya di bawahnya itu pakai pot besar yang diisi dengan sekam atau diisi dengan hidroton. Iya. Diatur pengairannya itu bisa saja. Cuma ya akhirnya ya terlalu Ya butuh mahal space juga. gimana ya? Iya. Iya. Kan ngelihat hidroponik tuh banyak alat dan bahannya kayak paralon segala macam. Apakah bisa disederhanakan? Oh, secara sederhananya lebih murah gitu. Bisa. Untuk lebih murah, saya punya di sini. Saya bawa dulu. Ping. Yang ini contohnya, kita hanya gunakan wadah air, tutupnya seperti ini untuk menyimpan net pot yang berisi tanaman. Ya. Netpot itu apa, Mang? Net pot itu adalah pot yang berlubang. Oh. Ya, yang untuk nanti nyimpan benih. Ya. Oke. Ini di bawahnya air nutrisi. Oh, dia pakai air nutrisi Pakai juga air ya nutrisi sama. juga sama. Untuk yang ini tidak pakai sirkulasi dan penaruhan banyak-banyak. Kok bisa, Mang? Bisa dong. Kenapa? Kan ini dia ada sirkulasinya. Iya. Dan di sini tidak ada sirkulasi. Jadi ada beberapa teknik untuk hidroponik. Yang pertama static water. Static water? Iya. Jadi airnya nggak kemana-mana. Oke. Di situ-situ aja. Ada yang pakai sirkulasi seperti ini. Ini dikenal dengan sebutan nutrient film teknik (NFT). Ada juga aquaponik. Aquaponik. Bedanya apa Bang aquaponik sama hidroponik? Aquaponik sebenarnya hidroponik juga, cuma nutrisinya diperoleh dari pembuangan ikan-ikan yang ada di dalamnya. Kita lihat. Ada lelenya. Ada lelenya. Iya. Coba diangkat lelenya. Nah. Ikan apa aja sih Mang yang bisa dipakai untuk aquaponik? Salmon. Jadi pada dasarnya semua ikan yang bisa diternakan bisa digunakan untuk aquaponik. Kenapa di sini kita pakai lele? Karena airnya yang diam. Ya. Ini air ini udah 2 minggu kita nggak ganti. ganti-ganti. Ya. Udah 2 minggu nggak diganti-ganti. Kalau ikan biasa sudah juntai. Ini semuanya. Nah, jadi kalau untuk yang mau menggunakan ikan nila, ikan mas, harus menggunakan sistem pengairan yang juga baik untuk ikannya sendiri. Nanti airnya yang sudah penuh dengan nutrisi yang dikeluarkan oleh ikan-ikan sendiri, itu nanti disirkulasikan di seluruh aquaponik itu sendiri. Itu basicnya. Pengembangannya bisa carilah mudah seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup, kita lanjut lagi Mang ke sini, Mang. Ini tadi sudah Ini selesai. kan udah beres. masukin, ya. Nyemai. Sekarang tugasnya hanya tinggal menyiram saja. Menyiram saja. Menyiramnya mudah, tinggal dibasahin aja semuanya. Oke. Nah, ini kan sama kita dibasahin nih, Mang. Ya. Beres dari sini, proses germinasi kan? Ya, germinasi. Selama proses germinasi tuh harus nyiram setiap hari nggak sih? Sama, siramnya setiap hari. Jadi pagi sore seperti itu. Cuma yang tadi itu setelah proses germinasi kan kayak sekarang ini sore-sore ya. Besok pagi itu dia harus sudah ketemu sama matahari. Jadi simpan aja di tempat terang. Terus butuh waktu berapa hari nih untuk sampai bisa seperti ini? Ini umurnya sudah 14 harian. Oke. Atau biasanya sudah punya 4 daun. Biasanya 4 daun itu jadi patokan. Ya. Yang dimaksud 4 daun seperti ini nih. Ya. Jadi 2 daun lembaga dan 2 daun asli foliage ya. Nah, setelah itu ini sudah bisa dipindah ke netpot. Untuk selanjutnya dipindah ke sistem NFT. Nah, ini kita pindah ke netpot semudah pindah seperti ini. Srip. Kita pindahkan. Nah, terus Mang, ini yang hijau-hijau apaan, Mang? Nah, yang hijau-hijau itu sumbu. Sumbu. Jadi istilahnya kalau yang pakai sumbu gini namanya wick system. Ya. Airnya itu ada di bawah. Dia butuh sumbu supaya airnya itu
merambat di saluran kapiler Paham. sampai ke atas. Ya. Nah, biasanya digunakan untuk model-model seperti ini. Yang ini kan kebetulan saja akarnya sudah agak panjang. Kalau saat akarnya masih pendek, Kita butuh ini sebagai bantuan ya. Nah, iya. Sekarang ini kita ada lebih dari 8 kayaknya ya. 12 Sementara di sana udah penuh. Ya. Dan kebetulan yang sebelah kanan sudah gede-gede. Jadi kita bisa panen yang kanan. Nanti semua kita geser. Nanti di paling ujung Kita ada yang pasang kosong, yang baru. kita pasang yang baru. Oke. Kita tanam, tadi udah digeser semua. Yuk. Nah, semudah itu kan. Semudah ini. Nggak ada kotor ke tanah. Ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Ya, selesai. Sudah? Sudah, ini sudah digeser, ini sudah ditanam. Sekarang tinggal nunggu ini besar, nanti panen lagi di sana, geser lagi. Geser lagi. Gitu aja. Dan memang selalu seperti itu ya. Gitu aja. Jadi nggak usah banyak-banyak, sekali panen harus dihabisin. Panennya dikit-dikit. Dinikmati semua prosesnya. Ya, betul. Relatif low maintenance juga ya Low maintenance. untuk hidroponik ini. Jadi kayak gitu kalau hidroponik. Sebenarnya simple. Yang penting di sini adalah kita rajin ya, rajin untuk memeriksa kondisi nutrisi, jaga ppm-nya sesuai kebutuhan. Jadi terlalu tinggi juga enggak, terlalu rendah juga enggak. Ada banyak literatur untuk menunjukkan sebenarnya tiap pohon itu berapa ppm yang dibutuhkan. Kita tadi ambil kira-kira, ambil tengah-tengahnya, tapi untuk hasil maksimal memang seharusnya tiap pohon itu mempunyai sistem sirkulasi sendiri. Serunya di hidroponik ini, kita bisa memanipulasi nutrisi sesuai dengan kondisi endemik satu daerah. Membutuhkan nutrisi yang spesifik, suhu yang spesifik, nutrisi yang spesifik. Contohnya di rumah itu saya coba tanam tanaman namanya Mitsuba. Ya, Mitsuba itu dari Jepang kan? Jepang. Ya. Orang Jepangnya sendiri bilang tumbuhan ini hanya bisa tumbuh di suhu 16 derajat, lalu kondisi cahaya 40%, nutrisinya tertentu. Berbekal informasi itu dan nutrisi, saat ditumbuhkan pertama, Mitsuba itu tumbuh, tetapi dia kayak malnutrisi, kuning-kuning seperti itu. Lalu kita berdiskusi online sampai akhirnya didapatkan kesimpulan bahwa tumbuhan itu kurang seng dan fosfor. Oke. Nah, setelah ditemukan permasalahannya, air yang pH-nya 5,5 sampai 6 itu masih terlalu tinggi juga Buat Mitsuba. untuk Mitsuba. Akhirnya diturunkan lagi di kisaran 4,5. Dan setelah diturunkan ternyata tumbuhnya bagus. Daun yang tadinya kuning-kuning berubah jadi hijau bagus, dan sampai sekarang Mitsubanya sendiri udah gede-gede. Terbukti bahwa dengan hidroponik ini kita bisa manipulasi, menemukan nutrisi yang paling tepat untuk menumbuhkan sayuran tersebut ya. Menarik sih kalau untuk hidroponik sendiri, atas dasar apa hidroponik ditemukan dan kenapa gitu kepikiran untuk membuat sistem seperti ini? Apa kan pasti ada alasannya kan? Jadi sebenarnya hidroponik sendiri merupakan teknik tumbuh tanaman yang paling awal ada di muka bumi ini. Ya. Jadi sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru ya? Baru. Awal sebelum binatang bertulang belakang keluar, mungkin pernah belajar ada yang namanya di lautan itu tumbuh pertama kali itu alga. Alga itu tumbuhnya di dalam air. Secara bahasa sudah jelas hidroponik. Dan alga itu sendiri yang berjasa untuk membuat lingkungan yang tadinya kaya dengan karbon dioksida menjadi memiliki oksigen untuk hidup makhluk hidup yang lain. Itu awalnya kalau kita lari ke belakang. Nah, dan sistem tanam menggunakan air yang banyak ini sudah ditemukan bahkan sebelum Masehi. Contohnya Taman Tergantung Babilonia, lalu Taman Terapungnya Cina. Itu yang mengilhami munculnya sistem hidroponik ini sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru. Walaupun nama hidroponiknya ya terdengar baru dan asing sih buat anak muda ya sebenarnya.
Mang, kayak kita ngelihat hasil panen kita hari ini ya. Buat saya sih benar-benar merasakan pengalaman yang luar biasa ya. Dan banyak tantangannya. Ternyata pas dicobain tidak seperti yang awalnya saya kira gitu. Kalau saya pikir sih hidroponik ini bisa menjadi salah satu opsi kan. Mulai bercocok tanam di rumah gitu. Jadi saya sih ngerasa kayak nggak ada salahnya gitu untuk kita belajar menambah skill. Dengan kita udah mempelajari skill tersebut, menurut saya itu bisa memberikan perubahan juga sih buat kita. Kayak saya udah bisa memproduksi makanan saya sendiri gitu kan. Berarti yang hidroponik udah bisa kan? Udah bisa. Kita setelah dari hidroponik ini akan fokus ke sistem pengakaran dan kita akan turun ke tanah, kita akan gali tanah, kita akan tanam. Tapi nggak hari ini juga, udah sore, udah capek. Ayo kita lanjutin besok aja. Mang Gia mau ngambil nggak ini sebagian? Nggak, banyak dulu lagi. Sebanyak ya di rumah ya. Ya, ketemu besok ya.